Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiono, mahasiswa dari Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Baiton, Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang manajemen portofolio dan investasi Islam yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SE, MH. Berikut video pemaparannya. Definisi investasi menurut William F. Sharp dan Gordon G. Alexander dalam bukunya yang berjudul Investment adalah investasi merupakan pengorbanan nilai saat ini yang pasti untuk nilai mendatang yang mungkin tidak pasti. Charles B. Jones dalam bukunya Investment Analysis and Management, investasi adalah komitmen dana pada satu atau beberapa aset yang akan dipegang selama beberapa waktu mendatang. Jenis-jenis investasi. Jenis investasi itu ada dua. Yang pertama, investasi finansial, contohnya deposito, suku, saham, dan obligasi. Yang kedua, investasi real, contohnya real estate, tanah, ruko, apartemen, emas, pabrik, dan lain-lain. Pengertian dari investasi. Investasi adalah setiap wahana di mana dana ditempatkan dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil return yang positif. Struktur proses investasi. Mekanisme yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola dana yang dipertemukan melalui lembaga finansial dan pasar finansial. Lembaga finansial seperti bank biasanya menerima tabungan dan kemudian meminjamkannya atau menginvestasikannya. Pasar finansial adalah forum di mana penawar dan pengelola dana dipertemukan melalui perantara seperti pasar saham dan pasar obligasi. Proses investasi perorangan. Proses investasi perorangan yang pertama ialah memenuhi prasyarat investasi. Yang kedua, menyusun tujuan investasi. Yang ketiga, menilai wahana investasi. Yang keempat, memilih investasi yang cocok. Yang kelima, menyusun portofolio. Dan yang keenam, pengelolaan portofolio. Memenuhi prasyarat investasi, yaitu kebutuhan hidup yang telah dipenuhi secukupnya karena investasi merupakan penggunaan dana yang ada saat ini untuk kebutuhan masa depan. Punya tabungan minimum atau investasi liquid untuk kebutuhan tunai yang bersifat darurat. Asuransi jiwa, kesehatan, kerugian, dan liability untuk menghadapi kerugian seperti kematian, sakit, kerusakan, kekayaan, dan kehilangan kekayaan lainnya. Pensiun untuk memenuhi kebutuhan hidup di hari tua. Menyusun tujuan investasi. Tujuan investasi menyangkut pernyataan mengenai waktu, jumlah, bentuk, dan resiko yang berhubungan dengan hasil yang diinginkan. Menilai wahana investasi. Proses penilaian wahana investasi menyangkut penilaian atas potensi hasil dan resiko dari masing-masing wahana investasi yang dimiliki. Memilih investasi yang cocok. Analisis dan seleksi wahana investasi berdasarkan tingkat hasil, resiko, nilai, perhitungan pajak, dan sebagainya dilakukan untuk memenuhi tujuan individu yang bersangkutan. Proses pemilihan ini penting karena menentukan arah kegiatan dan keberhasilan pengelolaan investasi. Menyusun portofolio. Portofolio investasi adalah sekelompok wahana investasi yang dimiliki investor. Dengan menggunakan berbagai teknik dan metode, investor bisa melakukan kombinasi wahana investasi hingga tujuan investasi tercapai dan menjadi optimal. Diversifikasi. Sejumlah wahana investasi yang membentuk portofolio dapat memberikan hasil yang lebih tinggi
atau paparan resiko yang lebih kecil dibandingkan jika hanya terbatas pada beberapa investasi saja. Suatu portofolio memiliki sifat resiko dan hasil yang berbeda daripada sifat masing-masing wahana secara terpisah. Pengelolaan portofolio. Pengelolaan portofolio menyangkut pemantauan atas perilaku investasi dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan. Jika hasil resiko dan nilai investasi tidak sesuai dengan tujuan atau harapan, maka tindakan koreksi harus dilakukan berupa penjualan investasi dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk memberikan investasi lain. Jadi, pengelolaan portofolio menyangkut monitoring dan restrukturisasi portofolio. Sekian dulu penjelasan dari saya mengenai manajemen portofolio dan investasi Islam. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa.